Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Sun Faxiang, Sutra Teratai episode 1137. Memiliki keagungan penuh keleluasaan, itulah samadhi dari kebajikan penuh wibawa. Berwibawa tetapi tidak bengis, serta bersikap rendah hati dan hormat adalah kebajikan. Sangat ramah tetapi mampu bertindak tegas, serta mengasihi dengan sepenuh hati adalah kebajikan. Menundukkan adalah wibawa. Menarik dan menerima adalah kebajikan. Memiliki keagungan penuh keleluasaan, itulah samadhi dari kebajikan penuh wibawa. Konfusius adalah sangat ramah tetapi tegas, berwibawa tetapi tidak bengis. Ini adalah kebajikan dari Konfusius. Saat ini, apa yang diajarkan oleh Buddha Shakyamuni juga sama, mengajarkan kita bagaimana berinteraksi dengan sesama, bagaimana melatih tubuh dan pikiran, dalam pengasuhan diri kita sendiri, baik itu Buddha atau orang bijak atau suci, mereka semua harus penuh dengan kebajikan, berwibawa tetapi tidak bengis, serta bersikap rendah hati dan hormat adalah kebajikan, sangat ramah tetapi mampu bertindak tegas. Inilah yang harus kita pelajari. Harus tahu bagaimana membimbing orang-orang harus dengan kebajikan agar ketika orang melihat akan membangkitkan rasa hormat. Semua perkataan yang dikatakan bisa diterima orang dan didengar dan dapat diserap di dalam hati dan direfleksi. Jika ada melakukan kesalahan, harus segera direfleksi dan segera menyadari. Kesalahan masa lalu segera diperbaiki, begitu tahu dan harus segera diperbaiki, seperti ini masih ada kesempatan di dalam kehidupan ini. Jangan sampai pada akhir kehidupan tidak keburu lagi, maka sudah terlambat. Bila memiliki jalinan jodoh baik, berinteraksi dengannya, kita memiliki jalinan jodoh dengan orang yang baik. Orang tersebut memiliki moral kebajikan. Moral kebajikan berasal dari pembinaan dirinya. Dapat memiliki jodoh baik, untuk bertemu dengan orang yang melakukan pembinaan diri, mereka dapat mengingatkan kesalahan kita. Maka, kita harus segera menerimanya. Ini bukan menyalahkan kita, namun menasehati kita. Dengan begitu, kita semua bersedia menerimanya. Meskipun kita disalahkan, kita juga harus bersyukur. Ada orang yang melihat kesalahan saya. Ada orang yang melihat saya menyimpang dan memberi petunjuk kepada saya. Saya harus segera bertobat atas kesalahan saya. Ini yang harus kita pelajari. Hal yang perlu dipelajari sangatlah banyak. Dengan belajar barulah ada pembinaan diri. Hal apa yang perlu dibina? Kemampuan mengubahnya seperti apa? Setelah membina diri, ketika kita dengan orang lain, apa hasilnya melakukan? Seperti yang kita bahas sebelumnya, orang-orang akan mendengarkan kita ketika kita memberitahu mereka. Kamu kesalahan ini, kamu harus bagaimana. Pihak lain akan bersedia menerimanya. Ini karena adanya kewibawaan. Kewibawaan ini tidak dengan menunjukkan raut wajah buruk kepada orang lain, tetapi dengan sangat lembut dan ramah, keramahan atau bersikap rendah hati dan hormat, sangat rendah hati menghadapi orang lain, juga hormat setiap orang. Tetapi kerendahan hati dan rasa hormat kamu terhadap kesalahan orang lain, kita dapat memberitahukannya secara langsung ketika kita berbicara dengan mereka, juga tidak terlepas dari kerendahan hati dan rasa hormat. Ini telah terkandung di dalam kewibawaan tetapi tidak bengis, karena wibawanya dia memiliki sikap berwibawa itu. Terhadap orang lain sangat rendah hati, terhadap orang lain menghormati, membuat orang yang melihatnya dari dalam hati muncul sukacita dan rasa hormat. Inilah namanya berwibawa tetapi tidak bengis.
Orang yang melihatnya, saya melakukan sesuatu yang salah ketika saya melihatnya benar-benar membuat saya malu dan merasa bersalah, memalukan. Bagaimana dia mengatakan kepada saya, dia telah melakukannya, jadi apa yang dia lakukan, dia sampaikan kepada saya tidak mampu melakukannya. Jadi melihat dia, saya sendiri ada rasa bersalah, maka secara alami dengan sendirinya akan berubah. Ini namanya orang yang berperilaku kebajikan, bersikap rendah hati dan hormat adalah kebajikan. Terhadap orang lain, kita bersikap rendah hati dan hormat, harus menghargai dan menghormati. Bodhisatwa Sadapaributta bukankah seperti ini? Saya tidak berani memandang remeh Anda, karena Anda kelak juga bisa mencapai kebudaan. Terhadap setiap orang memiliki sifat kebudaan. Semua orang adalah setara, maka kita seharusnya bersikap hormat terhadap semua orang. Rasa rendah hati dan hormat ini adalah bagian pelatihan diri kita yang paling penting. Jika seperti ini, maka berwibawa tetapi tidak bengis, orang melihatnya bukannya takut, tetapi ada perasaan seperti ini. Dia memiliki sifat wibawa. Ini membuat orang merasa berwibawa tetapi tidak bengis. Karena dia memiliki bersikap rendah hati dan hormat adalah kebajikan. Dalam pelatihan diri, sebenarnya yang dilatih adalah rasa rendah hati ini. Bahkan juga rasa menghormati orang lain. Ini adalah praktik kebajikannya. Praktik kebajikan dari pelatihan diri kita adalah seperti ini. Juga harus sangat ramah tetapi mampu bertindak tegas serta mengasihi dengan sepenuh hati adalah kebajikan. Perlakukan orang dengan sangat lembut dan sangat ramah, mengasihi dengan sepenuh hati adalah kebajikan. Mengasihi adalah kejujuran. Hati yang jujur membina diri dengan cara ini, jenis cinta terhadap orang, benda, dan diri sendiri. Cinta yang tulus seperti ini disebut mengasihi dengan sepenuh hati adalah kebajikan. Ini juga perlu kita latih. Melatih diri juga harus seperti ini. Melatih diri sampai hati kita terbuka, melatih diri kita bersikap rendah hati dan hormat terhadap orang lain sampai memperoleh kebajikan. Jenis cinta terhadap hal-hal di dunia diperlukan mengasihi dengan sepenuh hati. Jika kita dapat berbuat sampai demikian, ini adalah kewajiban dari seorang praktisi. Kita ingin melatih dharma duniawi. Ajaran kebajikan non-duniawi terlebih lagi masuk ke dunia dan berinteraksi dengan orang. Apakah bisa tanpa hal-hal ini? Inilah yang harus kita latih dengan baik. Sangat ramah tetapi mampu bertindak tegas. Harus kokoh, hal yang benar lakukan saja. Terhadap perilaku diri sendiri betul-betul harus memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Jalan itu adalah benar-benar agung. Ini adalah hal yang penting dalam mencari dharma dan mempelajari jalan. Oleh karena itu, harus mengasihi dengan sepenuh hati adalah kebajikan. Jika dapat demikian melatih diri kita, dengan sendirinya kita akan bisa menundukkan adalah wibawa. Kita dapat mengikis segala kerisauan. Bila kita bisa bersikap demikian, berwibawa tetapi tidak bengis, serta bersikap rendah hati dan hormat adalah kebajikan. Apabila kita dapat sangat ramah tetapi mampu bertindak tegas, serta mengasihi dengan sepenuh hati adalah kebajikan. Jika memiliki semua ini, dengan sendirinya dalam menghadapi segala kerisauan yang berasal dari luar, tidak akan bisa mempengaruhi batin kita ke dalam. Kita dengan sendirinya akan mampu mengikis segala kerisauan tersebut. Ini dikarenakan apabila kita bisa bersikap demikian rendah hati, menggunakan cinta kasih dalam bersumbangsi, mengasihi dengan sepenuh hati adalah kebajikan. Dengan cinta kasih menghadapi setiap orang, dari mana noda batin itu berasal? Kerisauan itu apakah dari dalam batin kita? Cinta kasih adalah bersumbangsi. Bersumbangsi tanpa mengharapkan imbalan. Dengan cinta kasih tanpa imbalan dalam bersumbangsi
Dengan sendirinya, segala kerisauan tersebut akan sirna. Kerisauan berasal dari keserakahan. Segalanya ini berasal dari keserakahan kita sendiri. Semuanya adalah yang saya inginkan tidak bisa direlakan. Ini bertanda kita memiliki kerisauan batin yang sangat besar. Demi sebuah ketamakan tidak dapat melepaskan, dengan demikian menciptakan banyak karma. Menciptakan demikian banyak kerisauan, semua kerisauan ini adalah kita sendiri yang menciptakan. Jika kita dapat membalikkan ketamakan ini menjadi bersumbangsih cinta kasih, jika dengan kejujuran dan cinta kasih bersedia bersumbangsih tanpa pamrih, bukankah ini adalah sebuah hal yang sukacita? Tidak hanya kita yang bersukacita, juga menarik dan menerima adalah kebajikan, menundukkan adalah wibawa. Dengan adanya pengasuhan diri yang dijelaskan sebelumnya, dengan sendirinya kita dapat menaklukkan segala jenis kerisauan. Semua kerisauan ini tidak dapat mendekatkan kita. Ini disebut menaklukkan semua kerisauan. Kerisauan tidak bisa datang ke batin kita. Jika kita tidak bersaing dengan lainnya, juga tidak berkonflik, maka tidak ada kerisauan dari semua ini. Anda bersedia mundur selangkah. Mundur selangkah, dunia akan terasa luas tak terhingga. Tidak ada musuh. Dengan kejujuran dan cinta kasih, kita tidak ada musuh. Dengan demikian, batin kita akan leluasa. Meskipun dikatakan kita tidak bersaing dengan lainnya, tetapi kita masih ada kekuatan dan kebajikan. Inilah praktisi yang melatih diri. Jika ada orang yang memiliki integritas, berbicara dengan orang lain di masyarakat ataupun berhubungan dengan orang lain, mereka memiliki kekuatan yang kuat. Ini dinamakan menundukkan adalah wibawa. Menarik dan menerima adalah kebajikan. Oleh karena itu, apa yang kamu katakan, semua orang akan percaya, karena sangat ramah, tetapi mampu bertindak tegas. Oleh karena itu, bisa menginspirasi orang dengan ketulusannya. Saat kita bicara, apa yang kita katakan, semua orang bisa menerima. Sehingga, menarik dan menerima adalah kebajikan. Memiliki keagungan penuh keleluasaan, itulah samadhi dari kebajikan penuh wibawa. Inilah yang disampaikan oleh Sang Buddha. Itulah samadhi dari kebajikan penuh wibawa. Bagaimana cara kita mempelajarinya? Kita harus melakukan yang tadi sudah kita bahas, yaitu berwibawa tetapi tidak bengis, serta bersikap rendah hati dan hormat adalah kebajikan, sangat ramah tetapi mampu bertindak tegas, serta mengasihi dengan sepenuh hati adalah kebajikan, menundukkan adalah wibawa, menarik dan menerima ialah kebajikan. 3 kebajikan ini kita sudah mempelajarinya, sudah diserap ke dalam batin kita, dengan sendirinya akan memiliki keagungan penuh keleluasaan. Kita sangat leluasa karena hati kita tidak menyimpang ataupun mencurangi. Batin kita tidak ada keserakahan ataupun kerisauan. Oleh karena itu, kita leluasa. Keleluasaan ini adalah memiliki keagungan. Ini pun juga adalah kebajikan penuh wibawa. Itulah samadhi dari kebajikan penuh wibawa. Di era Sang Buddha, begitulah cara Buddha mengajari kita bagaimana berbuat. Buddha dan Konfusius di era itu ada banyak orang bijaksana di dunia, sangat banyak. Banyak orang bijaksana di dunia dari berbagai macam metode mereka untuk mengajari kita. Kita harus menerima ajaran tersebut walaupun sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu sejak era Buddha. Sekarang adalah saatnya. Bagaimana kita dapat memanfaatkannya di era sekarang? Di dunia penuh 5 kekeruhan dan kejahatan, dunia yang penuh banyak sekali makhluk yang mengalami penderitaan,
Saat inilah di mana diperlukan ajaran dari orang bijaksana yang diwariskan hingga saat ini adalah untuk kita gunakan di masa sekarang ini. Sekarang kita dapat melihat banyak kejadian yang terjadi di dunia, ada berapa banyak bodhisatwa yang bergerak, di mana ada bencana, di mana ada penderitaan. Mereka semua membangkitkan tekad mulai bersatu dengan harmonis dan cinta kasih untuk bersumbangsi kepada orang lain. Di Serbia pada tahun 2016 melihat gambar itu juga sudah disiarkan oleh TAI TV. Gambarnya cukup mengharukan. Semua orang sepertinya sangat bersukacita, bersama-sama bernyanyikan lagu "Kita Semua Adalah Satu Keluarga" atau yang berjudul "Kita Satu Keluarga". Bukan hanya menyanyi, bahkan memperagakan bahasa isyarat tangan. Menggunakan bahasa isyarat tangan, memperagakan seperti ini, kita semua adalah satu keluarga. Semua orang dari berbagai negara yang berbeda, orang yang ingin membantu orang lain, yang sedang mengajak orang yang menerima bantuan menerimanya, mereka juga sama-sama belajar, sama-sama bernyanyi dan bernyanyi dengan sangat selaras. Melodinya begitu harmonis. Cinta kasih semacam itu dibangkitkan. Kekuatan cinta kasih menghadirkan senyuman di wajah mereka. Meskipun kelihatan dari ras yang berbeda, tapi senyumannya sama, sangat indah. Karena nasi insan suci Jingsi kita pada tanggal 18 Maret 2016 waktu setempat, Jusong dan Tuan Yang, mereka berdua mulai mencoba untuk membuat nasi instan Jingsi di tempat itu, lalu menyeduhkan nasi. Semua orang mengelilingi tempat itu, datang untuk belajar dan melihat. Hanya selama 10 menit lebih mengaduknya dan menutupinya seperti ini. 2 tong besar ditutup di sana, kemudian mereka keluar untuk berinteraksi dan berbicara dengan semua orang. Jusong mulai bertemu dengan semua orang, berbagi cerita dengan semua orang tentang 50 tahun yang lalu. Ciji menggunakan 50 sen kebajikan kecil lalu diakumulasi sampai sekarang menjadi cinta kasih universal. Dijelaskan kepada mereka bahwa nasi ini berasal dari orang-orang di Taiwan, sekelompok praktisi yang melatih diri saat mengetahui bahwa semuanya juga suka makan nasi. Mereka semua kemudian dengan cinta kasih dan ketulusan segera mempersiapkan Xiang Fan atau nasi instan Jingsi. Masih ada lagi, selain sekelompok praktisi ini, juga ada sekelompok orang yang penuh cinta kasih. Semuanya saling bergotong royong mempersiapkan 2 ton nasi ini dari Hualien sampai ke Taipei, kemudian dari Taipei sampai ke Serbia. Inilah sekelompok orang yang memiliki cinta kasih di dunia dari kumpulan dana kecil, bisa melakukan kebajikan yang begitu besar. Prinsip kebenaran ini, beginilah kisah yang mereka sharingkan atau mereka bagikan di tempat itu. Juga pada Mr. Van atau Van der Rohe. Dia adalah istri dari Shu Wei di Jerman. Walaupun dia adalah orang Jerman, tetapi ia begitu mendalami semangat dan filosofi Ciji. 4 misi utama dan 8 jejak Dharma atau 8 jalan kebenaran Dharma telah ia hafal dengan lancar. Di sana, ia menyebarkannya kembali kepada orang-orang. Ia mengatakan bahwa 4 misi utama Ciji tidak membeda-bedakan negara,
tidak membedakan suku, agama, maupun politik, tetapi hanya demi membantu makhluk yang menderita. Sebuah semangat cinta kasih universal yang begitu murni dan tulus memberikan dia kesempatan, karena dia adalah orang Jerman yang berbicara tentang Tzu, lalu membahas tentang 4 misi utama dan 8 jejak Dharma. Sehingga para pengungsi semuanya mengelilingi tempat itu untuk mendengarkannya, menjelaskan hingga membuat semua orang sangat terharu. Dia bahkan berkata, "Guru mengajari kami untuk mencintai dan melindungi bumi, memberikan perhatian pelestarian lingkungan, misi pendidikan, dan bervegetarian." Dia juga membahas dengan mereka mengenai masalah ini, yaitu keinginan master, supaya kami semua senantiasa menanamkan konsep untuk melindungi bumi, harus memperhatikan pelestarian lingkungan, mendidik kita semua untuk hidup bervegetarian. Dia berada di sana terus memberitahukan kepada mereka. Semua orang dengan senyap mendengarkan. Orang Jerman ini yang memiliki kedudukan di masyarakat Jerman, apalagi sekarang kondisi tubuhnya tidak begitu sehat. Sebelum dan sesudahnya telah pergi ke Serbia sebanyak 2 kali. Kali pertamanya dia ikut kelompok tersebut setelah 10 hari karena kondisi tubuh harus pulang untuk mendapatkan suntikan dan tidak ingin istirahat. Sebenarnya setelah menyuntik obat kemoterapi harus beristirahat untuk jangka waktu tertentu, tapi hatinya tidak tega meninggalkan para pengungsi. Masih ada sekelompok bodhisatwa yang berada di sini. Setelah 3 atau 4 hari, dia kembali ke Serbia. Ketika dia kembali untuk kedua kalinya, Chusong sudah mengirim barang ke tempat itu. Orang yang telah tiba dengan kehadiran nasi siap saji dalam jumlah besar, mereka bisa mempersiapkannya dengan mudah. Saat nasi tersebut sedang direndam, mereka keluar untuk berbicara. Dia pun tidak bisa menahan diri untuk memberitahu kepada orang-orang tentang semangat dan filosofi 4 misi Tzu, tentang bagaimana kita tidak membeda-bedakan agama, negara, atau etnis. Dia juga berbicara tentang mencintai bumi, konsep pelestarian lingkungan. Chusong bahkan memberitahu orang-orang bahwa setiap butiran beras tidak mudah didapat. Itu datang dari cinta kasih orang-orang di seluruh dunia. Kekuatan yang kecil ini, semua orang bersatu menjadi cinta kasih yang besar. Bersumbangsih untuk orang-orang di seluruh dunia, juga memberitahu mereka bahwa nasi yang mereka makan bukan hanya orang kaya yang menyumbangkan uang, bahkan orang miskin juga ikut bersumbangsi. Singkatnya, dia sampaikan semangat Tzu dengan sangat baik, berharap setiap orang dapat menghargai berkah. Lalu dia menyampaikan lagi, kamu mampu makan seberapa banyak, kamu ambil seberapa banyak. Jangan sampai menyia-nyiakannya. Kemudian Chusong menjelaskan lagi proses pembuatan Xiang Tzu Fan, bagaimana setiap butir beras tersebut dibuat dan proses lainnya. Video tersebut ditayangkan kepada semua orang untuk dilihat. Semua orang jadi tahu bahwa setiap butiran beras ini berasal dari proses yang tidak mudah. Setiap pekerjaan yang dalam proses tersebut demikian tulusnya bersumbangsih dengan cinta kasih. Setelah menjelaskan ini, kemudian Insan Tzu membimbing semua orang dengan bernyanyi, kita semua adalah satu keluarga. Acara ini berjalan sangat baik sesuai dengan rencana. Dimulai dari memperkenalkan Xiang Tzu Fan, juga menjelaskan 4 misi utama Tzu, menayangkan video proses pembuatan Xiang Tzu Fan, bagaimana proses pengemasan dan pengiriman. Demikianlah setelah video ini selesai ditayangkan, semua orang pun menjadi paham. Semangat dari cinta kasih ini jadi menyanyikan lagi lagu Satu Keluarga dengan penuh sukacita, walau waktu pun berlalu. Sampailah saatnya untuk makan. Beberapa jam kemudian mulai makan nasi. Berikan kesempatan pada semua orang untuk mencicipi. Mereka semua, baik pengungsi yang berasal dari Afghanistan, Suriah, atau Irak, para pengungsi ini bersama-sama datang. Semua orang sangat sukacita.
Anak muda berkata bahwa seperti sedang menyantap makanan rasa kampung sendiri, bagaikan nasi yang dimasak ibu sendiri. Sangat bersukacita. Ini adalah tanggal 19 pada Maret tahun 2016. Mereka di tempat ini begitu bersukacita. Sederhana tetapi semua orang makan dengan begitu sukacita. Jadi setiap hari ini adalah sejarah. Sejarah pada hari ini pada tanggal 20 Maret 2003 meletus perang antara Amerika dan Irak. Pada tahun itu juga ada epidemik SARS di Taiwan juga menyebar. Jadi mulai dari tahun itu melihat 3 bencana besar dan 3 bencana kecil sangatlah khawatir. Baru mulai kembali mensosialisasikan 3 kebaikan. Bahwa 3 kebaikan itu kita harus bertutur kata baik, melakukan perbuatan baik, berpikir dengan niat yang baik. Ini terus-menerus disosialisasikan. Ini seperti ikrar penuh belas asih, niat pikiran baik, damai, dan cinta kasih. Pada tahun itu kita semua insan suci sepenuhnya mensosialisasikannya. Terus-menerus mensosialisasikannya bahwa terhadap masyarakat Taiwan kita, terus-menerus untuk melakukan 3 kebaikan tersebut. Terus-menerus dari keluarga hingga ke sekolah. Jadi beginilah cara kita mulai mensosialisasikannya. Kita harus setiap saat bukan menceritakan apa yang terjadi pada tahun itu, tapi mulai tahun itu kita mulai mengembangkan kegiatan itu. Kegiatan yang sangat berkelanjutan. Ada penderitaan di dunia ini baru membutuhkan orang yang penuh dengan cinta kasih, ataupun seseorang yang sedang dalam kebingungan saat akan tersadarkan butuh semua orang dengan sepenuh hati untuk mendorongnya. Begini baru bisa membuat masyarakat damai, orang-orang di masyarakat bertutur kata yang baik dan mereka juga melakukan perbuatan yang baik. Orang-orang pun tersucikan batinnya. Inilah yang setiap hari kita harapkan. Ajaran Buddha bisa menyebar di dunia tentang moral dan etika, bahkan ajaran dari Konfusius atau orang Konghucu juga harus disebarkan di dunia. Apakah itu Buddha atau Konfusius? Filosofi mereka bukankah semua ini merupakan bahan pembelajaran yang berharga bagi kita di dunia ini? Kita harus bersungguh hati. Setelah itu, dia akan mencapai kebudayaan dengan nama Dhamma Prabhasa, negerinya bernama Suwisuda, terbentuk dari perpaduan 7 mestika, kalpanya bernama Ratna Wabasa, kumpulan dari bodhisatwanya banyak sekali, berjumlah koti tak terhingga. Ini ialah bait dari Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Purna Maitreya Yani Putra. Namanya setelah mencapai kebudayaan ialah Dharma Prabhasa. Tanah negerinya sangatlah agung. Setiap orang di sana berbuat kebajikan. Setiap kata yang diucapkan ialah dharma. Batin mereka telah tersucikan. Karena batin mereka telah disucikan, dunia mereka sangat bahagia dan penuh berkah. Jadi, mestika ada di mana-mana. Orang-orang saling membantu, bekerja sama dan harmonis. Di dunia sekarang ini, hal ini sangat mengagumkan. Kalau kita mengharapkan tibanya era seperti ini, maka kita harus mempraktikkan ajaran. Naskah sutra berikutnya menyebutkan bahwa semuanya telah terbebaskan dan memiliki kemampuan gaib yang besar, serta dilengkapi dengan kekuatan dari kebajikan penuh wibawa. Demi kalimat ini, kita telah menggunakan waktu yang banyak untuk menjelaskannya, bahwa semuanya telah terbebaskan dan memiliki kemampuan gaib yang besar, serta dilengkapi dengan kekuatan dari kebajikan penuh wibawa. Mereka akan memenuhi negerinya. Para Sravaka juga tidak terhitung banyaknya, memiliki 3 pengetahuan dan 8 pembebasan, serta memperoleh 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Mereka sekalian merupakan sangga di sana. Ini ialah bait dari Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Para bodhisatwa pada awalnya dikarenakan pembinaan diri sebelumnya memperoleh kemampuan gaib besar. Setiap orang membina diri, dilengkapi dengan kekuatan dari kebajikan yang penuh wibawa, mereka akan memenuhi negerinya. Semua orang seperti ini ada banyak Sravaka kebajikan. Setiap orang sudah memiliki 3 pengetahuan dan 8 pembebasan, bahkan memperoleh 4 kebijaksanaan tiada rintangan.
Orang-orang ini pada saat itu di dalam perkumpulan Sangga dari Tathagata Dharma Prabhasa di masa mendatang banyak praktisi yang seperti ini. Semuanya telah terbebaskan dan memiliki kemampuan gaib besar, serta dilengkapi dengan kemampuan kekuatan dari kebajikan penuh wibawa. Mereka sudah dibimbing seperti ini membina diri dan terbebaskan, lalu memperoleh kemampuan gaib yang besar. Mereka semua dilengkapi dengan kekuatan dari kebajikan penuh wibawa. Semuanya telah terbebaskan dan memiliki kemampuan gaib besar, serta dilengkapi dengan kekuatan dari kebajikan penuh wibawa. Artinya, semuanya telah terbebaskan dan memperoleh kemampuan gaib besar, serta dilengkapi dengan kebajikan penuh wibawa dan kebajikan diterapkan secara bersamaan. Budi dan kebajikan digunakan secara bersamaan mengakumulasi akar dari pahala kebajikan untuk membebaskan semuanya. Memiliki wibawa, memiliki kebajikan. Wibawa artinya adalah dia sangat agung. Segala praktek yang dilakukan membuat orang yang melihat timbul rasa hormat, membuat orang yang melihat menghargainya. Ini adalah kebajikan yang selalu dia akumulasi, yaitu sangat ramah tetapi mampu bertindak tegas serta mengasihi dengan sepenuh hati, ialah yang disebut dengan kebajikan. Dilatih seperti ini ataupun bersikap rendah hati dan hormat adalah kebajikan. Pelatihan seperti ini jadi wibawa dan kebajikan diterapkan secara bersamaan. Semua praktik yang dilatih sendiri sudah lengkap adalah seperti demikian. Wibawa dengan kebajikan dipraktikkan secara bersamaan. Oke, kebajikan yang memiliki kewibawaan ada budi, artinya adalah bersumbangsih untuk para makhluk. Bersumbangsi tanpa pamrih, tanpa henti. Diri sendiri membina diri dinamakan kebajikan penuh wibawa. Bersumbangsi dinamakan budi dan kebajikan. Terhadap pelatihan diri sendiri adalah begitu perhatian. Harus bagaimana rendah hati dan hormat terhadap orang. Harus bagaimana sangat ramah tetapi mampu bertindak tegas. Ini adalah kita sendiri yang harus bersungguh hati setelah mendengar dharma. Harus dipraktikkan dalam tindakan nyata. Jadi, budi dan kebajikan digunakan secara bersamaan, mengakumulasi akar dari pahala kebajikan untuk membebaskan semuanya. Mampu mengakumulasi praktik kebajikan ini semua, ini adalah sumber dari pelatihan diri kita. Ialah akar dari pahala kebajikan. Kebajikan, sumber dari kebajikan yang telah dimiliki adalah kita dari sifat hakiki tata kita. Kembali kepada sumber dari sifat hakiki tata kita ini adalah yang akan kita dapatkan pada akhirnya dari pelatihan diri. Seperti ini, maka mereka akan memenuhi negerinya. Para srawaka juga tidak terhitung banyaknya. Memenuhi seluruh negerinya, kumpulan srawaka juga tak terhitung banyaknya. Bodhisattva yang seperti ini akan ditemukan di seluruh negerinya. Terdapat banyak sekali srawaka, bagaimanapun dihitung tidak mungkin dapat menghitung jumlah mereka. Mereka sudah dilengkapi dengan samadhi dan prajana dari Tathagata. Jika sang Tathagata tidak berlatih sila, samadhi, dan kebijaksanaan, bagaimana mungkin dia akan mampu mencapai kebudaan? Oleh karena itu, para praktisi ini melatih apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Mereka berlatih sesuai dengan ajaran dan mengamalkannya. Mereka juga mempelajari sila, samadhi, dan kebijaksanaan dari Tathagata. Karena itu, mereka dilengkapi dengan samadhi dan prajana dari Tathagata, membangkitkan penggunaan yang luas dan menakjubkan di mana-mana di dunia. Tiada satupun yang tidak diterangi dengan jelas, maka disebut dengan mereka akan memenuhi negerinya. Para srawaka juga tak terhitung banyaknya. Karena hal ini, maka membangkitkan penggunaan yang luas dan menakjubkan. Para srawaka ini semuanya akan seperti ini.
Saat mereka datang berkumpul bersama dengan cahaya kebajikan, mereka bisa saling menerangi satu sama lain. Semua orang saling mengajarkan dharma pada satu sama lain, saling memacu dan mendorong satu sama lain untuk berhasil. Dengan kekuatan cinta kasih, mereka membantu satu sama lain untuk berhasil. Memiliki 3 pengetahuan dan 8 pembebasan. 3 pengetahuan ialah kebajikan yang dimiliki oleh arahat. 8 pembebasan adalah 8 jenis meditasi mendalam untuk melepaskan ikatan dari fenomena tercemar dalam 3 kelompok alam. Ini adalah kegelapan batin kita. Di alam keinginan, di alam berwujud, alam tidak berwujud, segala kemelekatan pada kekotoran dan ketidaktahuan dilenyapkan. Butiran debu tidak ketahuan juga bisa dilenyapkan. Saat memasuki samadhi, kita memiliki samadhi dan kebijaksanaan. Ini disebut dengan membalik dan melepaskan. Kita melepas dan meninggalkan semua penderitaan masa lalu. Kembali ke meditasi murni, ini adalah menumbuhkan pemikiran benar dan kemurnian. 3 pengetahuan adalah tahu akan kehidupan lampau, kejelasan dari mata dewa, dan tahu akan cara melenyapkan segala noda batin. Kita semua kurang lebih harus mengetahui semua ini. 3 pengetahuan. Yang pertama, tahu akan kehidupan lampau. Kedua, kejelasan dari mata dewa. Dan ketiga ialah tahu akan cara melenyapkan segala noda batin. Tahu pada kehidupan lampau. Yang dimaksud ialah memahami segala hal dalam masa-masa kehidupan lampau dari diri sendiri atau orang lain. Yang kedua ialah kejelasan dari mata dewa. Yang dimaksud ialah memahami segala hal yang dalam masa-masa kehidupan mendatang dari diri sendiri ataupun orang lain. Yang ketiga, tahu akan cara melenyapkan segala noda batin. Yang dimaksud ialah menggunakan kebajikan suci untuk menuntaskan segala kerisauan. Tahu akan kehidupan lampau. Bagaimana kehidupan kita pada masa lampau menciptakan karma buruk apa? Kita sangat jelas pada kehidupan sekarang. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, hubungan antara sesama kita sekarang, kita semuanya sangat jelas. Masih ada masa mendatang, sendiri dan orang lain. Kita mengetahui semuanya dan memahami semuanya. Ialah kita juga tahu akan cara melenyapkan segala noda batin, yaitu menggunakan kebijaksanaan suci untuk menuntaskan segala kerisauan. Sudah mencapai kebijaksanaan orang suci, segala noda batin sudah terputus tuntas. Ini disebut tahu akan cara melenyapkan segala noda batin, yaitu sila, samadhi, dan kebijaksanaan tanpa bocor. Semua noda batin telah terhapus, telah lenyap. Ini disebut tahu akan cara melenyapkan segala noda batin. 8 pembebasan ialah juga dinamakan 8 pelepasan. Adalah 8 jenis meditasi mendalam untuk melepaskan ikatan kerisauan pada 3 kelompok alam, serta memperoleh 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Ialah mampu memahami dan menembus segala hakikat dharma dan memperoleh 4 jenis kebijaksanaan yang tiada rintangan. Kita ulang sekali lagi, berharap semua orang dapat memahami dengan jelas. Pertama, yaitu dharma tanpa rintangan, ialah memahami sepenuhnya akan segala dharma dan mampu membeda-bedakannya tanpa rintangan. Kedua ialah makna tanpa rintangan, mengetahui sepenuhnya akan segala dharma dan mengetahui sepenuhnya tanpa rintangan. Yang ketiga ialah bahasa tanpa rintangan, menguasai beraneka ragam bahasa, mampu membabarkan sesuai keinginan. Seperti tim beragam bahasa asing, 10 orang lebih pulang menekuni walaupun bahasanya bisa berkomunikasi. Mereka dari bagian timur, tengah, selatan, semuanya datang lebih memahami dharma.
datang untuk menekuni selama 3 hari. Ini adalah menguasai beraneka ragam bahasa dan mampu membabarkan sesuai keinginan. Keempat, membabarkan tanpa rintangan, yaitu membabarkan pada semua makhluk dengan sukacita dan leluasa. Berharap terus-menerus demikian membabarkan ajaran Buddha, Dharma yang baik dapat merata di dunia, supaya semua orang di dunia bisa menyadarkan diri sendiri, mampu mengetahui hal yang salah, jangan terus menodai batin manusia di dunia, mengacaukan pikiran. Semua orang harus baik-baik seperti Satya Dharma Yoti Tathagata. Negerinya, setiap orang berucap kata-kata yang baik, mencapai hal yang bajik. Ini adalah dunia idaman kita. Demikianlah melatih diri. 4. Kebijaksanaan tiada rintangan, ialah dharma tanpa rintangan. Lalu makna tanpa rintangan, bahasa tanpa rintangan, dan membabarkan tanpa rintangan. Mereka sekalian merupakan sangga di sana. Ini adalah negeri Satya Dharma Yoti Tathagata. Anggota sangganya semuanya adalah demikian. Ini memiliki 3 pengetahuan dan 8 pembebasan serta memperoleh 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Orang yang demikian semua berada di perkumpulan sangganya. Negeri ini dipenuhi oleh orang yang demikian ada pelatihan diri. Mereka sekalian merupakan sangga di sana, ialah mereka sekalian orang-orang yang melambat dan berdiam pada ajaran kendaraan kecil. Melatih dharma tanpa kebocoran dinamakan sebagai sangga. Dan juga walaupun orang yang memiliki tekad dan tujuan, tetapi sekarang masih ada gelar pendidikan dalam tahapan, masih berhenti pada tahap belajar. Orang yang serius lagi belajar, tetapi dharma mereka arah menuju ajaran keandaraan besar. Batin mereka telah tiada kebocoran. Dharma yang diterima berada dalam batin, tidak ada kebocoran. Sila samadhi kebijaksanaan, mendengarkan, merenungkan, mempraktikkan berada dalam batin. Tidak ada kebocoran. Ini adalah perkumpulan Sangga Satya Dharma Yoti Tathagata di masa mendatang. Ialah demikian. Mulai diajarkan setiap kalimat Dharma dapat menyerap ke dalam batin. Dharma dapat dipraktikkan dengan tindakan nyata. Inilah dunia Satya Dharma Yoti Tathagata di masa mendatang. Berharap dunia kita bisa seperti demikian. Kecuali kita, setiap orang membina diri dengan berwibawa tetapi tidak begis, serta bersikap rendah hati dan hormat ialah kebajikan, sangat ramah tetapi mampu bertindak tegas serta mengasihi dengan sepenuh hati ialah kebajikan. Baru mampu menunduk banyak kerisauan, menarik atau mendidik dan menerima orang banyak. Seseorang yang mengakrabkan diri dengan orang yang berada di jalan suci untuk dijadikan teladan dalam memperbaiki diri sendiri. Bagian inilah yang harus kita bersungguh hati, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati. Ini ialah Sutra Trata yang menakjubkan bab 8, 500 murid menerima peramalan Shun Fasyang Sutra Tratai episode 1137, memiliki keagungan penuh keleluasaan. Itulah samadhi dari kebajikan penuh wibawa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, dunia bebas dari bencana. Kan entah